Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan Mas Fatur untuk menyiapkan dan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video ya yang berkaitan dengan energi dan perubahannya. Sebelum kalian melihat tayangan video, Bu Fia mau nanya ya, apa sih yang dimaksud energi itu? Apa? Energi yang sampean peroleh setiap hari supaya sampean bisa belajar. Sampean itu harus apa dulu supaya bisa apa? Sarapan ya. Sarapan itu termasuk energi ya. Kalau sampean tidak sarapan, maka tidak bisa semangat ya. Pikirannya tidak apa? Pikirannya tidak fresh ya, tidak semangat karena tidak semangat, tidak sarapan itu. Begitupun dengan kendaraan ya, kendaraan seperti mobil itu butuh energi. Energi apa kalau mobil? Yaitu bensin ya. Ya, bahan bakar ya. Baiklah. Kalian sebelum melihat tayangan video, Bu Fia akan memberikan semangat ya. Sampean harus tetap bersemangat ya untuk apa? Belajar fisika. Tidak boleh apa? Tidak boleh malas ya. Karena pelajaran hitungan sampean malas itu tidak boleh, karena fisika itu pelajaran hitungan dan ada penerapannya, ada ilmiahnya juga. Jadi bukan hitungan saja ya, tetapi pelajaran-pelajaran yang lain. Sekarang dalam kurikulum Merdeka itu bukan lagi fisika, tapi ganti apa? IPAS ya, pelajaran IPAS. Baiklah, untuk kita mulai, marilah kita lihat tayangan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilihat. Kali ini kita akan membahas mengenai materi energi dan perubahan. Tujuan pembelajaran materi kali ini adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan mengenai fenomena energi dan perubahannya. Kedua, peserta didik dapat mengaitkan fenomena energi dan perubahannya dengan keterampilan pada bidang keahliannya secara cepat dan penuh tanggung jawab. Berikut adalah beberapa konsep materi kali ini. Pertama, kita akan membahas mengenai energi, di mana energi ini memiliki berbagai macam bentuknya, dan energi juga kalau bisa mengalami yang namanya perubahan. Hasil perubahan atau perpindahan energi tersebut adalah usaha. Karena usaha ini akan kita bahas pada materi selanjutnya. Before we were using it, Kita bisa lihat gambarnya ya, ada sebuah mobil. Wih, seru. Berikut adalah contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan energi. Di sini bisa kita lihat gambar yang pertama, ada seorang anak atau seorang siswa yang sedang membaca buku. Kalau misalnya kita baca buku, kita pasti butuh energi kan. Gitu. Kalau misalnya kita nggak punya
energi, maka kita nggak akan mati itu kemudian membaca buku gitu ya selama beberapa waktu. Yang kedua, ini adalah gambar seorang anak sedang mengayuh sepeda. Sama ya, mengayuh sepeda juga membutuhkan energi. Nah, dua anak ini membawa energi dari mana? Ya betul, dari makanan yang kemudian diproses dan digunakan untuk metabolisme tubuh sehingga dapat menghasilkan energi untuk melakukan kegiatan. Yang berikut adalah bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi panas. Energi panas adalah energi yang diakibatkan oleh perbedaan suhu suatu benda. Energi panas ini bergerak dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Yang kedua ada energi listrik. Energi listrik dihasilkan dari berbagai macam sumber dan menjadi energi yang sangat dibutuhkan manusia saat ini. Ya, kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti nggak bisa lepas dari energi listrik ya. Jadi energi listrik ini adalah energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia, apalagi abad 21 sekarang ya, dimana semuanya terintegrasi dengan teknologi dan teknologi tidak bisa dilepas dari energi listrik. Yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda yang jika diaktifasi bisa menghasilkan energi yang lain. Yang keempat ada energi mekanik. Energi mekanik ini adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah energi potensial, yaitu energi yang dimiliki oleh suatu benda pada tempat atau kegiatan tertentu. Dan yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat gerak atau kelajuannya. Jadi kalau potensial tergantung sama kedudukan, misal bergantung dengan ketinggian ya. Makanya rumus energi potensial itu adalah M kali G kali H. H itu adalah ketinggian bendanya. Sedangkan energi kinetik ini bergantung pada kelajuan. Maka kita punya rumus energi kinetik adalah setengah dikali M kali V pangkat 2. Hukum kekekalan energi, jadi energi yang kita miliki sekarang yang kita manfaatkan ataupun yang kita keluarkan itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Jadi kita tidak bisa menciptakan energi ataupun memusnahkannya, ya. Tapi energi itu akan selalu ada dalam alam semesta. Energi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tidak pernah musnah ataupun. Nah, berikut adalah contoh perubahan energi. Kita lihat nih gambar yang pertama di sini ada gambar apa? Ya, ini ada gambar kincir angin ya. Kincir angin yang kemudian dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga angin. Nah, pembangkit listrik tenaga angin ini mengalami perubahan ya dari energi kinetik berubah menjadi energi listrik dari angin, kemudian berubah menjadi energi listrik. Dimana energi listrik ini yang kita manfaatkan di berbagai kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lihat gambar yang kedua, ini adalah pembangkit listrik tenaga uap. Bisa kita lihat di sini ya, dari kol itu adalah batu bara, kemudian diproses ya. Proses sehingga menghasilkan panas. Panas ini yang nantinya akan menjalankan turbin atau generator sehingga menjadi energi listrik. Jadi di sini prosesnya panjang dari kol atau batu bara ya, energi kimia berubah menjadi energi panas, kemudian panas berubah menjadi energi kinetik, menggunakan turbin, kemudian dari energi kinetik ini menghasilkan energi listrik. Jadi perubahannya panjang ya, dari kimia ke panas, kemudian kinetik, lanjut ke energi listrik. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya energi menular. Jadi dalam tubuh kita sendiri pun itu juga terjadi perubahan energi ya. Kita sebagai manusia makan ya, kita makan gitu ya, makanan tersebut menjadi energi kimia.
yang selanjutnya diolah menjadi energi panas. Nah, dari energi panas ini nanti dibagi menjadi energi kinetik dan energi lainnya yang kita lakukan untuk berkegiatan sehari-hari. Jadi di dalam tubuh manusia sendiri itu terjadi proses perubahan energi yang menjadi energi panas. Contoh berikutnya adalah apa nih? Lampu ya. Lampu pasti setiap kita punya lampu. Nah, lampu ini berubah energi listrik menjadi energi panas dan energi cahaya. Jadi dari tadi ya, listrik yang dihasilkan oleh proses-proses sebelumnya kemudian diubah lagi dari energi listrik diubah menjadi panas dan energi cahaya. Energi panas ini nanti berubah lagi. Baiklah anak-anak ya, coba dilihat di sini ya, ada kompetensi awal ya, kalian harus bisa memahami sains ya. Jadi mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang kalian temui dan memanfaatkan ragam dan gerak gaya untuk memahami hubungan konsep usaha dan energi. Keterampilan proses peserta didik, kalian harus mampu mengamati, mempertanyakan, melakukan penyelidikan, serta mengkomunikasikan hasil, itu yang utama. Kemudian dalam kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila ya. Dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah beriman apa? Dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berpikir kritis, kreatif, mandiri dan bergotong royong. Kemudian ada tujuan pembelajaran ya. Ini yang perlu ya. Tujuan pembelajaran untuk materi energi dan perubahan kali ini adalah kalian harus mampu menganalisis energi potensial dan kinetik yang dimiliki benda dengan menerapkan hukum kekekalan energi mekanik dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan fenomena-fenomena menghitung energi mekanik dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian harus mampu menginterpretasikan data hasil percobaan ke dalam tabel dengan benar. Yang keempat, kalian harus mampu mendemonstrasikan hasil percobaan yang telah dilakukan dengan berani. Yang kelima, kalian harus dapat membuktikan perubahan bentuk energi di sekitarnya berdasarkan pengamatan dengan tepat. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian setelah itu kalian saya bentuk untuk contoh permasalahan di sini ya. Kita akan membuat permasalahan mengenai energi mekanik ya di sini sebentar. Jadi mengenai hukum kekekalan energi mekanik itu yang akan kita selesaikan dalam percobaan ya. Sekarang kalian membentuk kelompok ya yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Silakan. Diangkat, diangkat. Di sini ada percobaan mengenai hukum kekekalan energi ya. Tadi kalian harus bisa melakukan percobaan dengan apa? Menjatuhkan kelereng ya, dengan mengukur apa saja alatnya di situ. Ada stopwatch ya, kemudian masanya kelereng nggak usah ya 0,001 ya.
kemudian selang, ya ada selang, kemudian ada ini apa? Oh, nanti aja ya, sebentar. Kemudian nanti sampean lihat prosedurnya ya. Silakan kelompok 1, Mas Bagas, ayo. Ya. Ya, semua Mas masuk sini ya. Sama bawa HP-nya buat ngukur waktunya ya. Ayo. Pulpen jangan lupa. Ayo. Sobatnya dilihat dulu. Berapa waktunya? 39, ya. Ditulis. Sekarang diganti selangnya, ayo Mas, dilihat langkahnya. Langkahnya selangnya yang kedua berapa? Dari keberapa ke berapa? Coba dibaca. Yang kedua Mas, ini ya, ayo. Enggak, wis itu dulu dari 20 sama rata, ayo diukur. Ini bagian 6 panik lereng nak. Ya, ayo 1, 2, 3. Kalau enggak digoyang. Terus dijatuhkan. Diulang. Berarti gini. Niru sampean. Ya, ayo dibalik. Cek nih selangnya jatuh ya. Ya, sip. Berapa waktunya? Ya, ditulis saya Mbak, ditulis. Sekarang percobaan ketiga yang apa? Percobaan selanjutnya yang 20 ya. Berarti yang tengah ya diubah, diganti ya. Itu kurang kepala. Oh. Itu nggak bakalan kalau nggak imbang ya. Nah, ayo. Bisa. Ikut no ke atas baby, biar bisa jatuh. Yang ini yang saya coba sih. Satu, dua, tiga. Hitung. Itu digunakan semuanya.
di anu. Sudah bisa ya. Kalau sejajar nggak bisa ya. Sel LKPD ini sampai berapa? LKPD-nya mana LKPD-nya? Sudah, wes. Ya sudah, silakan dihitung ya nanti ya. Ya, saya dulu jatuh aja kena nasi Pak anu Mas. Ayo kelompok 2, Mbak Ana. Siapa? Mas Arju, ayo. Karo natase. Dihitung. Dijatuhkan ya. Di sini dari yang pertama ke kedua dulu, stopwatchnya dihentikan, terus ke percobaan yang ketiga itu apa? 1, 2, ya yang nampani itu lah, tangan 2 lah ya, kalau ya saya 1, 2, 3. Ditulis Mbak Putri. Dipindah dari lubang 1 ke yang bawah. Itu kan ketinggiannya 60 yang atas ya. Sekarang yang ke 40. Dipasang, ganti. Ya, ke 20 ya. Oh, diganti yang kedua, yang bawah berarti ya. Yang apa? Apa ya? Yang terakhir. Yang terakhir itu dipasang apa enggak? Iya, iya. Sudah, ayo ya. Lah, karena ke bawah biar bisa jatuh. Kalau nggak dihadapkan ke bawah nggak jatuh ya kelihatannya. Nah, ayo. Iya. Sudah. Sudah wes. Dikembalikan lagi ke awal. Berikut kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Sudah wes. Oh ya.
Nah, ayo duduk. Iya, dimasukkan situ. Mas Alif ambek Mas Alif yang itu ngukur waktu sama Abdul. Ngukur waktu mana HP-nya? Ayo dimulai. Dicatat loh ya. 1, 2, 3. Lagi ya. Ya diganti yang kedua. Lubangnya sampai 2 saja ya, yang 3 nggak usah, yang 20 sampai 20. Jadi supaya bisa anu yo, iku keliru. Kok iya bisa diganti yang itu percobaan pertama atau kedua itu tadi? Hah? Berarti pertama. Sekarang kedua berarti ini diganti ke 20 selangnya ya. 20 ke ini ke 40 ya. Hah? Baterainya habis. Ayo, 1, 2, hitung waktunya. Loh, enggak ke 40, enggak ke 60 itu ya. Sudah. 60 kan diganti 40, Mbak. Ya. Sudah selesai kan? Oh, ya wes, kembalikan lagi. Jangan lupa nanti setelah kalian amati, berarti langkah selanjutnya yaitu cara menghitung ya. Tadi ya sudah ada. Ayo kelompok berapa ini? 5 sekarang ya. 4. Mana? Iya, harus maju. Ini. Duduk aja duduk. Ya menghitung. Ayo menulis. Ini aja menulis saya dulu. Anak menulis. Ya, stop buatnya biar fatur. Ayo kayak nampani. Yes. Berapa? 15. Tulis ya, tulis. Pindah 40. Diganti yang bawah ini harus pakai yang 20 ya.
40, 20, dipindah. Disrepno. Orang maju. Nah. Satu, dua, 07. Enggak usah. Percobaannya 2 saja. Balik nak. Ayo, selanjutnya kelompok 5. Loh, nggak ditampani. Ya apa ya? Ditampani dong, ya. Kelerengnya di, tangannya, kelerengnya di. Kembalikan. Sudah selesai ya 5 kelompok ya? Sama kelompok 5 ya? Ayo didiskusikan. Setelah sampean melakukan percobaan, silakan dikerjakan ya, dihitung ya, menghitung caranya. Coba dilihat tadi dari H1 berapa? H1. Terus H2-nya. T-nya waktunya tadi. Waktunya Pak. Ya ini tadi waktunya. Ini hanya ini salah ya. Ini sampean tinggi ya, 60, 40. 40. Ininya 1,2 lebih. Ditulis saya. Dulu. Terus apa?
Hmm? Eka. Manajemen mekanik kan? Coba dilihat, iya. Apa? Golek cari sampean. Pengertian ini, pengertian iki. Ayo, terus dilihat di sini ada ya. Eka, berapa Eka rumusnya? Hmm. Hmm. Sikilmu. Ayo, EP. Apa rumusnya energi potensial? EP sama dengan M apa? Coba di. Jadi sama bukan. Ayo sinau ya opo ngene iki gak tahu. Ayo. Nah itu. Ayo dihitung. Iya. Di sini kan ono sih, ayo dilihat. Apa itu mencari apa? Mencari energi apa itu? Mencari energi potensial 1, energi potensial 2. Dengan rumus apa? Dilihat di situ. Iya. Ini sama nulis kesimpulan naik. Kesimpulannya di sini nanti. Kesimpulan. Lah mau presentasi sampean berarti ini dari percobaan 1 sampean kesimpulan kelereng adalah dari percobaan 1 hasilnya sekian ya, dari kecepatan kelereng ya dibunyikan nanti ya, kalau waktu percobaan ya disebutkan ya, disebut ini ya. Kemudian ini juga iya semua iki sama sebut percobaan 1 yaitu 1 sama dengan M kali titik itu G, titik itu kali ya, sama dengan ya yang nunggu ya. Satuannya J itu namanya bacanya Ada yang dikerjakan apa ini? Saya ganti pakai beban hitam. teman Eka. Ini sama tulis di sini. Rumusnya apa? Ayo tulis. Iya. Di atasnya. Ini Ana. Ya. Dari kesimpulan Mbak Orek. Saya lihat gitu. Bikin kok pokoknya dibaca ya nanti ini ya sampai waktu Presentasi ini kan, lagi gantian. ini ya, ini dibaca semua. Terus ini ya
Tentukan nah, ya. C, ini tadi tulisi kecepatan kelereng 1 sama dengan berapa, yang sama hitung tadi berapa kecepatannya, ayo. Kecepatan apa namanya? Apa? Iya, dipecahkan terus diskusi. Ayo, waktunya masih lama. Waktunya masih lama ya. Kurang apa? Kecepatan ditulis. Cobaan 1 sama dengan tulisan cobaan 1 sama dengan iya. Di sekolah di shooting kok tambah ngono. Ayo. Hah? Kesimpulan apa? Apa ya, kesimpulannya sampean bukan, kesimpulannya sampean amati itu. Tentang ini. Ayo, iya. Tentang ini. Tentang sampean praktek mau kesimpulannya data yang sampean amati apa? Apa di sini saja? Iya wis ayo. Di mana kesempat iki ta, Bu? Iya wis iki ayo. Ayo, berdasarkan hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa hukum kekekalan energi mekanik berlaku apa tidak berlaku? Berlaku. Hukum kekekalan energi dapat tidak berlaku pada sistem jika apa? Ayo. Nama kelompok ditulis namanya. Ayo. Nama kelompok. Nggak usah. Kamu mencari kesimpulan ya. Kesimpulannya iki.
dari yang sama praktekan ya. Bagaimana hasil percobaan energi mekanik pada percobaan 1 dan 2? Apa hasilnya sama atau tidak sama? Hasil yang sama peroleh energi mekanik 1, mekanik 2 yo. Apa berarti? Beda ya. Bagas bisa, Bagas. Nggak apa-apa, lihat di situ nggak apa-apa. Ini kayak aku lihat. Ini kono, nang mburi ini. Ayo yang sudah sih. Kesimpulan. Bentar.
Kalau sudah, silakan presentasi ya. Kelompok 1 dulu, maju ke depan. Ayo. Kelompok 1, 2, enggak apa-apa, 2. Siswa maju. Ayo. Iya, saya semua dibaca ya. Ayo silakan maju Mas Bagas. Mbak Dini, ayo maju. Dimulai assalamualaikum dulu ya. Mantap biar yang lainnya mendengarkan. Ayo. Diam. Mel. Ayo Mas, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dibaca dari hasil. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Loh, ayo dibaca. Ini loh Mas, ya. Dari hasil percobaan 1, baca semua, ayo. Dari pengamanan kelompok kami, percobaan yang pertama dari A1 60, waktunya 5 detik. A2 40, waktunya 3 detik. Terus aku sehat iki T1 T2 terus ini pakai 1 2 ya ayo. T1 3 detik, T2 1 detik. Lalu energi potensial 1 0,6, energi potensial 2 0,4. Lalu energi kinetik 1 0,2, energi kinetik 2 0,5. Lalu energi mekanik 1 0,8, energi mekanik 2 0,40. Ya terus percobaan itu Percobaan 1, kecepatan kelereng adalah 20 menit per second. meter Per second. meter Percobaan 2, kecepatan kelereng adalah 11,1 menit per second. Meter per second. Nah, ini menentukan besarnya energi potensial Menentukan besarnya energi potensial dan energi potensial. Percobaan 1, energi potensial 1, langsung aja EP1 sama dengan EP1 sama dengan M kali IG kali H 1 sama dengan 0,6 Joule. EK1 sama dengan setengah kali M kali V 1 kuadrat sama dengan 0,2 Joule. EP2 sama dengan M kali G kali H 2 sama dengan 0,4 Joule. EK2 sama dengan setengah kali M kali V sama dengan 11 2 kuadrat sama dengan 11,1 Joule. Percobaan 2, EP1 M kali G kali H 1 sama dengan 0,4 Joule. EK1 sama dengan setengah kali M kali V 1 kuadrat sama dengan 0,005 Joule. EP2 sama dengan M kali G kali H 2 sama dengan 0,2 Joule. EK2 sama dengan setengah kali M kali V 2 kuadrat sama dengan 0,005 Joule. dibaca soalnya. Bagaimanakah hasil perolehan energi mekanik
tidak sama. Apakah besarnya energi mekanik pada percobaan 1 dan 2 sama? Besarnya tidak sama. Terus makanya. Berdasarkan hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa hukum kekekalan energi mekanik berlaku. Hukum kekekalan energi mekanik dapat tidak berlaku pada sistem jika benda dalam medan gaya gravitasi dan tidak ada gaya lainnya. Ya, terima kasih. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2, silakan maju. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mempresentasikan hasil dari percobaan buku kekekalan energi. Dari hasil yang diperoleh percobaan 1 tinggi 60 tinggi 50. Tinggi 60 diperoleh waktu 50 detik. Langsung aja lah Bapak. C 1, 3. Ya. C ini dibaca terus ya. H1 diperoleh 50 detik. H2 diperoleh 3 detik. Putri bisa aja. Sakit kan? Kalau Arju aja, ayo sakit ini Putri, ayo Arju. Ini dibaca langsung H1, H2, percobaan 1, H1 sama dengan ini ya, 2 ini ya. Percobaan 1 ada 60. Ini langsung H2 Bang. Terus deret gini ya. H2 40. TS 5 D. T1, T2, T2 itu T1 5 D. T2 D. B, B 20, EP EP 1 0,6 6, EP 2 0,4 EK 0,2 ES 1 0,8 EM 2 1,2. Percobaan 2 1 40 A2 20 T1 7 detik T2 1 detik P 11,1 E EP1, EP EP1, EP1 0,4 EP2 0,2 EK 0,005 EM 1 0,40 EM 2 0,20. Percobaan 1 sama dengan kecepatan kelereng adalah 20 ms. Percobaan 2 kecepatan kelereng adalah 11,1. iya, Tentukan besarnya energi pembuktian dan energi kinetik. Percobaan 1 EP1 sama dengan N kali Y kali H1 sama dengan 0,001 kali 10 kali 60 sama dengan 0,6 Joule. ini langsung aja nanti ya, EP ini langsung dijawab. EK1 sama dengan setengah N kali P1 kuadrat 2 sama dengan 0,2 Joule.
IB2 sama dengan M kali I kali H 2 sama dengan 0,4 Joule. IK2 sama dengan setengah M kali P2 kuadrat 2 sama dengan 11,1 Joule. Percobaan 2. MP1 sama dengan M kali I kali H 1 sama dengan 0,4 Joule. IK 1 sama dengan setengah M kali B1 P1 kuadrat sama dengan 0,005 Joule. IP2 sama dengan M kali I kali H 2 sama dengan 0,2 Joule. IK2 sama dengan setengah M kali B2 kuadrat 2 kuadrat 2 sama dengan 0,005 Joule. Bagaimana hasil perolehan energi mekanis pada percobaan 1 dan 2? IM1 sama dengan 0,8, IM2 sama dengan 0,40. Apakah besarnya mekanis pada percobaan 1 dan 2 sama? Besarnya tidak sama. baliknya. Berdasarkan hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa kebutuhan energi mekanis berlaku Segera ya, segera. Apa? 4 ah? 3, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hukum kekeluargaan energi. Data pengobatan percobaan 1. H1 60, H2 40, T1 5 detik, T2 5 detik. Kecepatan 20. EP1 0,6, EP2 0,4, EK 0,2, M1 0,8, M2 1,2. Percobaan 2. H1 40, H2 20, T1 31. T2 1 detik. Kecepatan 11,1. EP1 0,4, EP2 0,2, EK 0,005, M1 0,40, M2 0,20. Percobaan 1. Kecepatan kelereng sama dengan 20 menit per second. Percobaan 2. 11,1 menit per second. Tentukan besarnya energi potensial. Percobaan 1. EP1 sama dengan M kali G kali H1 sama dengan 0,6 Joule. EK1 sama dengan setengah kali M kali P1 per second sama dengan 0,2 Joule. EP2 sama dengan M kali G kali H2 sama dengan 0,4 Joule. EK2 sama dengan setengah kali M kali P2 kuadrat sama dengan 11,1 Joule. Percobaan 2. EP1 sama dengan M kali G kali H1 sama dengan 0,4 Joule. EK1 setengah kali M kali P1 kuadrat sama dengan 0,005 Joule. EP2 M kali G kali H2 sama dengan 0,2 Joule. EK2 sama dengan setengah kali M kali P2 kuadrat sama dengan 0,005 Joule. Bagaimana hasil perolehan energi mekanis pada percobaan 1 dan 2? Tidak sama.
percobaan 1 dan 2 sama, besarnya tidak sama. Berdasarkan hasil percobaan di atas, menunjukkan bahwa hukum kekekalan energi mekanik berlaku. Hukum kekekalan energi mekanik dapat tidak berlaku pada sistem ketika jumlah kinetik dan energi potensial selalu tetap. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum kekekalan energi mekanik. Yang pertama yaitu percobaan 1. Percobaan 1 memiliki tinggi 60, waktu yang diperoleh 5 detik. Percobaan yang kedua, waktu yang diperoleh 60 detik dan juga 20 detik. Waktu yang diperoleh yaitu 3 detik, tingginya 60 dan juga 20. Energi potensial yang pertama yaitu 0,6, energi potensial yang kedua yaitu 0,4, energi kinetik 0,2, energi mekanik 1 0,8, energi mekanik 2 1,2. Percobaan yang kedua yaitu energi potensial 1 0,4, energi potensial 2 0,2, energi kinetik 0,05, energi mekanik 1 0,40, energi mekanik 2 0,20. Percobaan 1, H1 45. Percobaan pertama, kecepatan layar adalah 20 meter per sekon. Percobaan yang kedua, kecepatan layar adalah 11,1 meter per sekon. Tentukan besarnya energi potensial dan energi potensial. Percobaan yang pertama, energi potensial massa kelereng dikali gram dikali hasil 1 sama dengan 0,2. Dibaca, ini Energi kinetik yang pertama yaitu setengah dikali massa kelereng dikali volume V1 kecepatan. V1 kuadrat. V1 kuadrat sama dengan 0,7. Energi potensial yang kedua yaitu massa dikali gram dikali hasil Bukan gram gravitasi, nah. dikali gravitasi M kali G gitu aja ya. kali H 2 sama dengan 0,4 Joule. Dan 2. Hasil perolehan tidak sama. Apakah besarnya energi mekanik pada percobaan 1 dan 2 sama? Besarnya tidak sama. Berdasarkan hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa hukum kekekalan energi mekanik berlaku. Hukum kekekalan energi mekanik dapat tidak berlaku pada sistem jika jumlah energi kinetik dan energi potensial selalu tetap. Ya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo saya Mbak. Kelompok 5 berikutnya. Terakhir, kelompok terakhir ya. Ayo wes ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan buku keterangan energi negatif. Percobaan 1, H60, H40, T1 titik, T2 titik, energi potensial 1 0,6, energi potensial 2 0,4, energi EK 0,2 M 0,8, EM 2 1,2. Hasil percobaan 2, H1 40, H2 20, T1 3 detik, T2 1 detik, efek 1 0,1, efek 2 0,2, EK 0,005, EK EM 1 0,40, EM 2 0,20. Percobaan 1, kecepatan pelayaran antara 20 menit per second. Percobaan 2, kecepatan pelayaran antara 11,1. Hubungan dasarnya energi potensial dan energi. Ya, percobaan 1, F1 sama dengan M kali V, H 1 sama dengan 0,6. Energi EK 1 sama dengan 1/2 M kali F1 0,02. EB2 M kali V kali H sama dengan 0,V. EK2 sama dengan 1/2 M kali F2 sama dengan 1/11/1. Percobaan 2, EP1 M Sama dengan M kali G kali H1 sama dengan M kali V kali H1 sama dengan 0,4. ya, EK1 sama dengan 1/2 M kali F1 sama V C1 kuadrat ya. V1 kuadrat sama dengan 0,005. EP2 sama dengan M kali V kali H2 sama dengan 0,2. EK2 sama dengan 1/2 kali M kali F2 kuadrat sama dengan 0,005. Bagaimana hasil perolehan energi mekanik pada percobaan 1 dan 2? Tidak sama. Apakah besarnya energi mekanik pada percobaan 1 dan 2 sama? Besarnya tidak sama. Berdasarkan hasil percobaan di atas menunjukkan bahwa hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Hukum kekekalan energi mekanik dapat Bukan tidak berlaku ya, berlaku ya. berlaku. Hukum kekekalan energi mekanik dapat tidak berlaku pada sistem jika jumlah EK dan EP selalu tetap. Ya udah, terima kasih ya. Salam. Sekian dari saya. Baiklah, setelah apa yang kalian presentasikan tadi, yaitu apa? Kalian apa? Diskusi mengenai hukum apa? Kekekalan energi, ya. Bahwa kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang terakhir, berdasarkan hasil yang sampean coba tadi, kesimpulannya apa? Bahwa hukum kekekalan energi mekanik ya berlaku, ya. Hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku jika apa? Jumlah energi potensial dan energi kinetik selalu tetap, ya. Kemudian untuk kesimpulan, energi merupakan sesuatu yang mampu membuat sebuah benda untuk melakukan sebuah usaha, ya. Di sini ya, dan bentuk energi juga disebut tenaga. Semakin banyak kerja yang kamu lakukan, maka banyak tenaga yang akan kamu keluarkan, ya. Di sini macam-macamnya energi, ada energi kimia, listrik, panas, dan mekanik, ya. Untuk refleksi dalam yang pelajaran hari ini, apakah kalian bosan? Iya. Tidak, ya.
terus kemudian Bu Fia cuma memberi masukan, coba untuk belajar rumus-rumus fisika ya. Kemudian untuk hafalan dalam satuan ya, dalam mengungkap kesatuan apa kalian kurang ya, untuk simbol-simbol dimensi itu kurang paham ya. Jadi nanti pelajaran selanjutnya marilah kita untuk hafalan simbol-simbol dimensi ya dan satuannya, karena sampean kurang paham ya. Baiklah, kemudian nanti ada tugas ya. Pembelajaran berikutnya pada pertemuan yang akan datang yaitu menghafalkan dulu ya dan melanjutkan materi usaha dan energi ya. Baiklah. Kalian untuk mengakhiri kita berdoa bersama ya. Ayo berdoa dulu. Ketua kelas Mas Abdul dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasrina insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matikan